Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah sholawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita sama-sama dikumpulkan di majelis ilmu meskipun secara virtual. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada teladan kita Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau. Semoga kita semua yang hadir hari ini bersama keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat menjadi umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali hari ini saya bisa mengisi kajian online bersama Muslimah Move Up. Mudah-mudahan keberadaan saya hari ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman muslimah semua yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berbicara tentang self improvement, mental healing journey, tentang ikhtiar bagaimana memantaskan diri untuk menikah. Berbicara tentang pernikahan, tentu ini kita langsung terpantik dan terbesit bahwa menikah indah gitu ya. Menikah seperti bayangan kita, menikah seperti ekspektasi kita. Boleh-boleh saja prasangka seperti itu, tapi jangan menjadikan prasangka itu menjadi satu kepastian yang senantiasa kita pahami bahwa itu akan senantiasa terjadi gitu. Karena yang namanya bahagia, tidak ada kata bahagia kalau tidak ada pernah kesedihan, kekecewaan, kemudian apalagi ya kesukaran. Karena bahagia itu hadir saat kita bertemu dengan masa-masa sulit, sehingga kita bisa membedakan antara momen yang satu dengan momen yang lain, dan keputusan atau pada akhirnya kita tahu bahwa ini adalah bahagia gitu ya. Saya ingin memastikan bahwa sebelum kita menginjak pada tema pernikahan, memastikan bahwa teman-teman semua sudah mengobati luka masa lalunya, sudah mencoba memperbaiki diri, memaafkan, menerima, dan move on dari masa lalu yang barangkali menghadirkan kenangan-kenangan yang tidak bahagia, kenangan-kenangan yang sedih, kenangan-kenangan yang membuat hidup teman-teman menjadi sendu gitu ya. Tapi hari ini saya tidak ingin membahas itu lebih detail, tapi saya ingin memastikan bahwa bila teman-teman punya luka masa lalu yang belum diobati, obatilah secepat mungkin sebelum teman-teman menikah, karena impact dari luka itu bisa terbawa saat pernikahan. Contoh kecilnya aja ya, kita barangkali ada teman-teman di sini memiliki pola asuh yang keras, kemudian mungkin sering melihat kekerasan dalam rumah tangga, sehingga hal itu bisa terduplikasi atau menjadi hal yang terbawa-bawa saat kita nanti mengasuh anak, menganggap bahwa kekerasan itu adalah hal yang lumrah. Padahal kalau kita lihat, anak ini adalah fitrahnya baik. Membangun kelekatan dengan anak tidak bisa dengan kekerasan, tapi dengan penuh kasih sayang, dengan memeluangkan waktu, tidak ada yang instan. Nah, tapi kalau kita sudah memiliki luka masa lalu, bisa jadi kita menganggap kekasaran itu lumrah, yang berakibat pada kita juga membawa itu gitu. Atau bahkan kalau kita punya momen-momen kekecewaan yang belum kita obati, sehingga kita punya ekspektasi berlebih terhadap pasangan dan juga ada anak kita nanti. Kalau mereka nggak melakukan itu, kita kecewa atau kita menjadi sedih berlebihan atau menyalahkan, blaming terus menerus gitu ya. Dan itu sangat tidak nyaman sekali teman-teman semua kalau kita berada pada posisi yang memiliki pasangan yang belum mengobati inner child-nya atau luka di masa lalunya. Itu sangat capek, sangat sulit gitu ya, sangat serba salah karena apa-apa kita disalahkan, padahal bukan kita yang salah tapi dialah yang salah karena belum mengobati masa lalunya. Menikah adalah ibadah terpanjang dan terlama. Bayangkan adik-adik semua, teman-teman semua yang hari ini sedang dalam masa menanti, sedang berikhtiar untuk memantaskan diri agar segera bertemu dengan sosok-sosok yang menjadi pelengkap hidup kita, menjadi pendamping hidup kita, menjadi tempat bersandar kita. Tentu kita harus pahami menikah ibadah terpanjang, artinya perlu proses, perlu kesabaran, perlu kekuatan hati, perlu
rasa syukur yang berlimpah, belajar untuk berempati, karena bayangkan ya, kita bersama saudara aja gitu ya, dididik bersama, memiliki perbedaan-perbedaan yang signifikan terkadang gitu ya, sehingga pada ujungnya ada simpul-simpul di mana kita berargumentasi, kemudian kita berdebat, kadang bisa saling melukai gitu ya, apalagi pasangan yang memiliki pola asuh yang berbeda, orang tua yang berbeda, tumbuh besar yang berbeda lingkungannya. Tentu banyak sekali simpul-simpul yang bisa berujung pada perdebatan atau argumentasi dalam pernikahan. Bahkan saya pernah membaca salah satu kisah bahwa dalam golongan setan gitu ya, kalau mereka berhasil merusak rumah tangga, mereka akan mendapatkan kedudukan yang tertinggi di kaum setan tersebut gitu. Jadi bayangkan betapa banyak sekali cara gitu setan dan sekutunya untuk menghancurkan rumah tangga. Mulai dari membandingkan diri kita dengan orang lain, membandingkan pasangan kita dengan pasangan orang lain, dan berbagai macam arah, dari mulai yang kasar terlihat sampai yang sangat implisit gitu ya, postingan-postingan di sosial media gitu ya, kita menjadi cemas, kita menjadi tidak bersyukur atau tidak qanaah dengan apa yang kita miliki. Ini kan sangat sulit ya kalau kita nggak. Makanya saya tadi sampaikan di awal, penting untuk mengobati masa lalu, memulai menikah itu dari nol lagi gitu. Nol lagi itu maksudnya kita sudah sehat gitu ya, dengan kenangan-kenangan di masa lalu yang mungkin kurang menyenangkan. Kemudian kita siap memulai dari lembaran baru, mulai saling mengenal gitu ya, mulai saling memperbaiki, saling mensyukuri kekuatannya, mau memperbaiki kelemahannya, bukan menjadikan ajang menang atau kalah, karena menikah itu bukan perlombaan, ada yang menang, ada yang kalah, enggak. Menikah adalah partnership gitu ya, kerjasama. Kalau salah satunya tidak contribute gitu ya, rumah tangga akan oleng. Jadi artinya menikah adalah kerjasama, menikah adalah kolaborasi, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Kalau gagal ya dua-duanya gagal, kalau menang ya dua-duanya menang gitu. Nah, kita menginginkan kita bisa melalui pernikahan ini dengan baik, dengan bahagia, dengan penuh syukur. Boleh ditanyakan gitu ya kepada setiap orang yang sudah menikah, pasti ada momen berdarah-darah, momen yang kayak, kok gini sih, kok nggak kayak yang saya bayangin. Maka penting sekali saya selalu menyampaikan, mengurangi ekspektasi di awal saat kita ingin menikah. Ekspektasi yang berlebih, yang dipengaruhi oleh tontonan, kemudian media sosial gitu, itu bisa menyakiti pasangan kita gitu ya. Ada orang yang frontal gitu ya untuk menyampaikan, kok abang nggak kayak gini, oke kayak gini, kok kayak gini gitu. Itu kan jadi menyakiti ya, kita membandingkan. Padahal setiap rumah tangga itu unik, setiap rumah tangga itu berbeda, karena kita menikah dengan berbeda orang gitu, nggak sama dengan pasangan teman kita atau tokoh-tokoh yang kita follow di sosial media gitu. Jadi syukuri apa yang ada, belajar bersyukur, belajar bersabar. Ibu saya senantiasa bilang gitu, menikah itu kayak kita memulai dengan beratus-ratus karung kesabaran gitu ya. Karena bayangkan ya, dari hal kecil aja ya, taruh handuk sembarangan itu ada yang sampai bisa cerai. Nauzubillahi min dalik ya. Kalau kita nggak meluaskan pengertian ya, jadi menikah itu mengajarkan kita untuk meningkatkan toleransi, memperbanyak rasa pengertian gitu ya, kepedulian gitu. Banyak juga para suami yang protes gitu, kok istri saya nggak kayak kamu sih, istri kamu gitu, nyiapin makanan dan lain-lain. Istri saya di rumah, saya pulang nggak ada apa-apa dan lain-lain. Ini sebenarnya masalah meluaskan pengertian. Atau sebaliknya nih, yang para istri komen, kok suami saya nggak romantis, kok nggak bawain bunga, kok nggak ini. Penting sekali ya, makanya sebelum menikah kita menimba ilmu. Ada 5 bahasa cinta gitu yang diekspresifkan gitu oleh pasangan kita. Ada yang bisa pakai sentuhan fisik, ada yang pujian, ada orang yang nggak suka dibelai-belai gitu ya. Ada yang lebih senang diapresiasi. Misalnya udah bekerja kita pulang gitu ya,
suami kita pulang, kita bilang terima kasih udah kerja, mudah-mudahan berkah, semoga diganti dengan kebaikan yang berlimpah. Ini penting, makanya menikah itu jangan benar-benar kosong melompong, hanya sekedar ikut-ikutan, orang lain udah menikah, kita menikah. Enggak, menikah itu berbicara tentang waktu yang tepat di saat kita siap. Bukan hanya waktu tepat tapi kita nggak siap gitu ya. Atau kita siap tapi waktu nggak tepat gitu. Karena dua kategori ini selain kita ikhtiarkan juga Allah punya maksud-maksud tertentu dalam dua kategori ini. Tujuan menikah selain kita ingin beribadah kepada Allah, mencari ridho Allah, mengikuti sunnah Rasulnya, tapi menikah juga kita bertujuan untuk menghasilkan generasi-generasi penerus Islam gitu ya. Di dalam surat Al-Furqan ayat 94 gitu, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Artinya selain kita mencari agar supaya pasangan anak kita penyejuk hati, juga kita ingin menjadikan anak kita menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Bayangkan ya, Masya Allah, kalau kita dimulai dengan memulai pernikahan secara syariat yang Allah inginkan gitu ya, kita bersabar dengan prosesnya, mulai dari memilih pasangan dengan baik, kemudian memantapkan hati untuk berikhtiar memantaskan diri, semakin mendekat kepada Allah, menjalani prosesnya dengan sesuai fitrah yang Allah harapkan kepada anak kita, karena setiap anak tuh fitrahnya baik, dan kita kan orang yang memiliki anak kita, tapi kita adalah tanda kutip gitu ya, babysitternya Allah gitu, untuk memastikan mendampingi anak kita tumbuh kembang sesuai fitrahnya, menjadi pemimpin ya, menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi khalifah. Kita bantu untuk membersamai setiap prosesnya, kita bantu suami kita untuk bisa menjadi individu yang terbaik yang bisa dia tunjukkan gitu. Atau bahkan suami kita pun melakukan hal yang sama supaya kita menjadi optimal sebagai individu, sehingga kita bisa berkontribut maksimal setelahnya gitu. Karena nggak ada orang yang bisa kontribut maksimal kalau dirinya nggak utuh secara optimal. Nggak utuh secara optimal tuh maksudnya apa? Dia sudah menjadi pemilik dari dirinya. Ada orang-orang yang tidak mampu menguasai dirinya, impactnya adalah pengaruh-pengaruh luar lah yang memberikan influence kepada dirinya. Yes, kalau baik nggak masalah, tapi yang berbahaya kalau bertemu dengan influencer yang tidak baik, sehingga efeknya apa? Menyebarkan ketidakbaikan gitu, jadinya berjamaah gitu. Jadi penting sekali kita memulai proses dengan baik, memilih pasangan yang sesuai yang Allah mau dengan proses-proses ta'aruf, kemudian dimulai dari niat yang baik, ta'aruf gitu ya, menyampaikan visi dan misi pernikahan seperti apa, kemudian bersabar gitu ya dengan setiap proses, yang nggak ada sesuatu yang cepat adik-adik, semuanya perlu waktu, karena menikah itu membangun peradaban. Adakah peradaban yang terjadi dalam semalam? Oh, tidak ada. Itu juga hanya cerita-cerita di masyarakat gitu ya, kayak Bandung Bondowoso yang membangun Candi Prambanan dalam waktu semalaman. Peradaban tidak dibangun dalam waktu sesingkat itu gitu. Peradaban dibangun melalui kerja keras, letih, kepayahan, mungkin ada tangisan gitu ya, ada doa yang dilantunkan diam-diam setiap malam gitu. Nah, begitu juga saat kita membangun rumah tangga. Membangun rumah tangga ini membangun peradaban, karena kita ingin memastikan bahwa dari rahim kita lahirlah generasi-generasi penerus bangsa, penerus perjuangan kita yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian berakhlakul karimah gitu ya, kemudian beramal sebanyak-banyaknya. Kita harapkan seperti itu. Nah, itu dimulai dari mana? Nggak bisa ujuk-ujuk bisa kayak gitu. Dimulai dari orang-orang tua yang solih. Orang-orang tua solih itu berasal dari mana? Individu-individu yang masih gadis atau bujangan yang belum menikah, yang memantaskan dirinya untuk menjadi pribadi yang terbaik yang dia bisa.
Itu karena kita lihat sejarahnya Muhammad Al-Fatih gitu ya, karena sekarang lagi happening tentang Ayah Sofia. Masya Allah kalau teman-teman lihat ya, ayahnya Sultan Murad II ini memberikan pendidikan yang terbaik. Setiap anaknya memiliki mentor-mentor khusus atau ulama-ulama khusus untuk mendidik anaknya supaya bisa mempelajari berbagai bahasa, mampu berkomunikasi berbagai bahasa, menghafal Quran, kemudian pendidikan tentang sejarah, dan Masya Allah yang bikin saya merinding ya, bisyarah atau nubuahnya Rasulullah tentang bahwa sebaik-baiknya panglima perang adalah yang menaklukkan Konstantinopel, dan begitu juga pasukannya, sebaik-baiknya pasukan adalah menaklukkan Konstantinopel. Itulah yang diceritakan sebagai cerita pengantar tidur, bukan dongeng-dongeng yang fana gitu, bukan dongeng-dongeng yang bersifat materialistis, tapi bagaimana mewujudkan nubuah dari Rasulullah tadi, mengambil bagian bukan hanya sebagai penonton. Ini Masya Allah ya, ini pasti tidak mungkin keluar dari orang yang biasa-biasa aja. Pasti ini adalah orang-orang orang tua dari Muhammad Al-Fatih ini adalah orang-orang yang paham bahwa hidup ini hanya sementara, yang kekal adalah akhirat, sehingga berlomba-lomba untuk mewujudkan itu. Karena apa, dari sejarah kita bisa, kalau teman-teman senang belajar gitu ya, sejarah gitu ya, dari leluhurnya Muhammad Al-Fatih ini sudah berikhtiar, tapi kegagalan, evaluasi, sehingga ayahnya senantiasa menceritakan itu, memberikan yang terbaik. Kita nggak bisa bilang, oh saya mau ikut mewujudkan nubuah Rasulullah tadi gitu ya, tapi berleha-leha enggak ya, anaknya digembleng gitu ya untuk belajar berbagai bahasa. Bahkan ulama yang menjadi mentor ini, kalau teman-teman baca, ada istilahnya apa ya, orang-orang yang bisa berbagai bahasa dengan kecerdasan yang multidimensi gitu. Itulah yang dipilih untuk mendampingi anaknya. Nah, kita mau nggak memantaskan diri kita dengan mengambil peran menuntut ilmu sebaik-baiknya yang kita bisa, belajar memperbaiki Al-Quran. Ini juga saya ngomong ke diri saya ya, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan pernyataan saya juga sedang belajar sekali memperbaiki bacaan Al-Quran, kemudian belajar untuk memahami isi Al-Quran, terus agar saya dimampukan gitu untuk mendidik Xavier jadi pribadi yang Allah kehendaki dalam hidupnya, menjadi khalifah. Insya Allah teman-teman pun demikian, saya doakan bertemu dengan jodoh-jodoh yang bisa mensupport gitu ya, visi dan misi yang ingin dibangun bersama tadi. Karena lelah sekali ya kalau kita punya pasangan yang gak satu visi dan misi. Kegantengan secara lahiriah itu bersifat sementara, bertambah usia akan berkurang. Atau melihat dari harta, hidup ini dinamis ya, bergejolak. Seperti sekarang ada orang-orang yang mohon maaf kehilangan pekerjaan. Nah, apakah kita masih setia mendampingi atau kita hanya menikah karena hartanya? Kan enggak ya. Menikah ini kita membangun menjadi tangguh gitu, belajar untuk menangguhkan diri, bagaimana take over kalau suami kita sedang dalam keadaan low gitu ya. Gak hanya secara finansial, tapi secara mental mungkin ada masalah-masalah di kantor yang belum terselesaikan, sehingga suami kita berada pada titik terendah dalam hidupnya. Nah, mampukah kita hadir di sana? Karena seseorang yang tulus mencintai kita adalah orang-orang hadir di masa-masa tersulit, bukan hanya saat kita senang. Itu mudahnya gitu. Dan kita lihat ya, Rasulullah dengan para sahabatnya bahu-membahu membangun rumah tangga ya, supaya menghasilkan generasi yang terbaik. Bukan hanya punya keturunan, tapi memastikan keturunan ini menjadi sosok-sosok yang bermanfaat. Sosok-sosok yang bisa menjadi pemimpin umat yang bertakwa. Akan sangat payah sekali kalau takwa gitu ya. Ini juga akan susah, tapi ini luar biasa. Masyarakat bertakwa punya pemimpin gitu ya. Jadi ini pemimpinnya bukan sembarang pemimpin, dan insya Allah mudah-mudahan kita dimampukan untuk mencetak pemimpin-pemimpin yang bertakwa tadi, dimulai dari kita memperbaiki diri. Nah, selanjutnya tentang menikah bukan untuk lari dari masalah. Ini penting sekali ya, jangan pernah terbesit bahwa dengan menikah bisa menuntaskan masalah yang sebelumnya kita miliki. Misal nih, aduh capek kuliah nih, aduh capek diomelin orang tua nih, nikah aja deh biar gak ketemu. Sejatinya menikah itu menambah masalah. Bayangin adik-adik semua, kita sering sekali mendengar ya bahwa menikah adalah setengah agama. Bayangkan setengah agama yang kita pertaruhkan di dalamnya, artinya ujiannya pun sekaliber itu gitu. Kalau sama kayak kita ini nih, kita punya sariawan di mulut beberapa biji itu ya. Kadang kita jadi sensitif ya. Kalau kita nggak mengobati rootnya atau akar dari masalah atau sariawan itu nggak kita obati, ini akan
impact, atau mau jangan sariawan deh, sakit gigi aja deh, sakit gigi bikin nyut-nyutan dan lain-lain gitu, itu bisa bikin kita mudah terpancing emosi gitu ya. Kita nggak mau melakukan kegiatan karena ini kerasa ke semua bagian gitu, bagian badan kita, dan mempengaruhi secara psikologis kita. Dan menikah juga seperti itu gitu. Kalau kita punya masalah-masalah yang belum kita atasi secara mendetail gitu ya, itu akan bawa dalam menikah. Atau bahkan yang lebih lucu gitu ya, saya malah pengen nikah aja deh daripada kuliah, capek gitu ya. Kita ini artinya sedang menambah masalah gitu, dan kita nggak pengen dong ya hidup kita ini banyak masalah, bukan karena kita tidak bisa menyelesaikannya, tapi karena kita lari dari masalah tersebut. Padahal Allah sudah janjikan gitu ya, setiap masalah yang hadir itu sesuai dengan kemampuan kita. Artinya insya Allah kita bisa mengatasi itu. Tinggal ikhtiar kita sekuat apa, doa kita sekuat apa, dan tawakal kita sebesar apa gitu untuk masalah tersebut gitu. Bukan karena kita nggak mampu gitu. Jadi sama kayak kuliah, kita tunda-tunda tetap aja ada ujung-ujungnya. Kalau kita tunda benar-benar ya DO gitu ya, dan ini merugikan sekali gitu kalau sampai drop out. Ini karena kita udah bayar, usia kita habis bertahun-tahun, endingnya hanya karena kita malas ngerjain skripsi, melewati masa studi kita bisa drop out. Ini banyak sekali pengorbanan yang dilakukan gitu. Menikah ini perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Sama kenapa kita disarankan untuk memilih pasangan-pasangan yang solih. Meskipun saya bisa kok ngerubah dia gitu jadi solih, ya bisa-bisa aja gitu. Tapi kita pengen hidup kita tenang ya. Artinya kalau kita memilih pasangan-pasangan yang insya Allah solih, ada satu masalah yang sudah kita lalui gitu ya, udah kita selesaikan, insya Allah ada step yang lainnya. Tapi kalau kita memulai dari scratch gitu ya, dari benar-benar kasarnya gitu ya, ini akan takes time gitu, takes your energy. Terus apalagi mungkin secara uang, tenaga dan lain-lain itu melelahkan. Tapi kalau kita udah memulai dengan yang Allah inginkan gitu ya, step-stepnya, insya Allah kita sudah melalui step yang lain. Sama ya seperti kita mengerjakan tugas, kita tunda-tunda ya numpuk gitu ya. Sama menikah juga gitu, kita tunda-tunda masalah yang sebelum ada, nggak mau kita selesaikan ya numpuk, akhirnya kita lelah gitu. Kita cuma punya waktu singkat untuk menyelesaikannya gitu, adik-adik.